Minasan, chapter 117 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Bayangan Raksasa. Judul yang merujuk pada kekuatan Nostradamus yang misterius. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, sebuah bayangan tunggal berdiri di tengah ruangan yang telah porak-poranda. Diawali dari Nostradamus yang memakai tudung hitam sedang menonton pertarungan Odin versus Sakata di ruangan khusus milik Odin, di mana dia menyaksikan Odin yang wajahnya kesakitan karena tombak Gungnirnya sendiri menancap di tubuhnya. Dia mendengar Heimdall yang berkata, legenda abadi Gungnir dan perisai terkuat Fafnir, Sakata Kintoki telah menghancurkan keduanya dan bahkan berhasil melukai Dewa Odin. Semua itu membuat Nostradamus tertawa dan berkomentar, serius, dia melawan penjaga Odin yang terkenal itu hanya dengan kekuatan kasar. Dia benar-benar lucu. Kupikir sekalian saja datang melihat-lihat, tapi seperti yang kuduga, tidak ada apa-apa di sini. Oh, di mana Odin menyembunyikan kalian? 4 harta bencana? Ketika Nostradamus keluar dari ruangan Odin, dia berpapasan dengan Adamas yang langsung memanggilnya dengan sombong. Hei, itu kamar Odin. Apa yang kau lakukan di sana? Siapa sebenarnya kau ini? Melihat Adamas, Nostradamus hanya bisa bereaksi, "Geuh." Adamas kembali bertanya, "Kau melihat seseorang yang muram di sekitar sini?" Sambil berjalan melewati Adamas, Nostradamus dengan kikuk menjawab, iya. Namun Adamas mengendus sesuatu dan kembali menginterogasi, Kau? Kenapa tubuhmu berbau seperti Helheim? Nostradamus menjadi panik menjawab, Tidak, aku hanya orang yang kebetulan lewat, hanya seorang nabi yang sederhana. Sekarang di mana ya toilet di sini?" Tiba-tiba Beelzebub muncul dan langsung mengaktifkan tombak Apomiusnya di hadapan mereka, mengatakan pada Nostradamus, "Percuma mencoba menipu kami." Nostradamus pun mundur meminta tunggu, tapi Adamas justru menyindir Beelzebub, mengatakan, sudah kuduga kau akan muncul bajingan muram." Saat itulah Beelzebub langsung menghancurkan tudung Nostradamus menggunakan tongkat Apomiusnya, membuat Nostradamus protes. Wah, astaga, Anda cukup kasar juga, Tuan Suram dan Kelam. Adamas tak kalah terkejut ketika tahu kalau Nostradamus adalah manusia. Dia pun mengetik di lengan canggihnya, lalu semua informasi Nostradamus pun muncul. Nama, Michel de Nostradamus, lahir 14 Desember 1503, wafat 2 Juli 1566, dia seorang nabi, dokter, peramal, dan lain sebagainya. Setelah kematiannya, ia dikarantina di Helheim sebagai subjek pemantauan karena keterlibatannya dalam XXXX. Parameter pencarian dengan akurasi 98%. Adamas tidak percaya kalau Nostradamus itu seorang nabi, dokter, dan peramal. Tapi Nostradamus kembali protes, "Berkas dataku." Beelzebub berkata, "Nos, nama itu." Adamas pun melanjutkan, "Benar, orang ini dia salah satu petarung umat manusia, orang yang menghancurkan Bifrost, orang aneh yang justru ingin dibuang ke Helheim. Aku ingat waktu itu, Hades tertawa sinis dan berkata, satu lagi anak bermasalah datang ke Helheim." Namun, reaksi Nostradamus justru senang karena Raja Helheim sendiri yang mengatakan itu. Beelzebub lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Nostradamus hanya tersenyum menjawab, Membuat Beelzebub emosi dan berkata, "Sudah kukatakan bahwa mencoba menipu kami itu percuma. Kau juga datang untuk mencari motif sebenarnya dari Odin, bukan?" Nostradamus tersenyum tengil, meminta maaf karena dia benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi sepertinya Nostradamus sudah hampir tidak tahan di sini. Jadi, sampai jumpa. Adamas lantas menangkap tubuh mungil Nostradamus dan mengangkatnya ke atas, mengatakan, "Tenang saja, kalau kau mengompol itu akan jadi salahku. Kami tidak akan membocorkannya pada siapapun. Apa yang kau lakukan di sini, hah? Apa yang sedang kau rencanakan, bajingan?"
Tatapan dan ekspresi Nostradamus lalu berubah, mengatakan, "Sangat gigih." Beelzebub pun tahu sesuatu akan terjadi dan menyuruh Adamas untuk melepaskannya. Tapi Adamas tidak menghiraukan ucapan Beelzebub di mana Nostradamus pelan-pelan memegangi lengan Adamas. Seketika itu juga, bayangan besar hitam muncul memiliki mata, lalu asap mengepul keluar dari sentuhan Nostradamus pada tangan Adamas. Kita pun diperlihatkan bagaimana terkejutnya Adamas saat melihat tangannya sudah buntung minasan. Begitu pula Nostradamus yang membuat sisa tangan Adamas melayang di tangannya. Adamas langsung berteriak, "Apa? Lenganku? Apa yang kau lakukan?" Beelzebub menjadi waspada menanyakan, "Kau? Sebenarnya makhluk macam apa kau ini?" Tapi tatapan mata Nostradamus masih sama menyeramkannya. Kemudian beberapa detik berselang, dia sudah kembali ceria, mengatakan, "Tadi pertanyaannya apa ya? Seperti yang kalian berdua katakan, aku manusia dan seorang peramal. Tapi kalian benar-benar mengejutkanku dengan menarikku seperti itu. Maaf, sudah merusak benda ini." Nostradamus lantas melempar sisa tangan buntung Adamas minasan. Tentu saja Adamas memakinya bajingan. Nostradamus melanjutkan, "Sebagai permintaan maaf, biarkan aku memberi ramalan. Suatu hari nanti, kalian berdua akan menjadi temanku." Tapi ekspresi Adamas langsung seram mendengar kalimat berteman dengan Nostradamus. "Hah? Teman? Berteman denganmu? Mustahil, karena sebentar lagi kau akan kubantai di sini." Terlihat kabel-kabel mulai keluar dari tangan Adamas yang buntung untuk menyerang Nostradamus minasan. Bersamaan dengan itu, Nostradamus mengeluarkan asap dari kedua tangannya dan menutupi keberadaannya dari Adamas serta Beelzebub. Dia juga menepuk tangannya sehingga makin banyak asap yang keluar memenuhi koridor itu. Adamas yang semakin emosi berkata, "Tabir asap, kau benar-benar kabur." Mendengar itu, Nostradamus justru tertawa, mengatakan bahwa ini persis seperti yang Bruni katakan. Para dewa zaman sekarang sangat mudah dibuat marah. Sekarang, tubuh Nostradamus sudah ada banyak dan mengitari Adamas serta Beelzebub seperti Kage Bunshin. Adamas pun berteriak, "Bocah sialan, kau pikir trik anak-anak seperti ini akan berhasil?" Adamas langsung menyerang satu persatu Nostradamus yang dilihatnya sambil mengomel, "Sial, drah, mana yang asli?" Beelzebub lalu menyuruh Adamas untuk berhenti karena ini sia-sia. Tapi Adamas yang kesal hanya merespon, "Hah? Aku akan membantai semuanya." Beelzebub lantas menghilangkan tabir asap itu dan melihat sendiri alat yang digunakan oleh Nostradamus untuk membuat hologramnya. Beelzebub pun menginjak alat itu dan berkata, "Mereka semua palsu." Nostradamus yang sudah berada di luar kastil lalu terkejut karena mereka semua ternyata sudah menyadarinya. Dengan santai dia berkata, "Sampai jumpa. Kita bertemu lagi lain waktu." Adamas pun memakinya bajingan dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa berada di sana. Nostradamus tersenyum tengil dan berteriak, "Peramal yang kehilangan akal, dewa yang keberadaannya terhapus, dan yang terkutuk. Sebagai sesama anak bermasalah dari Helheim, kurasa kita akan menjadi teman yang sangat baik dan ramalanku sering sekali tepat sasaran." Adamas yang dipermainkan pun semakin kesal, memakinya sial, mempertanyakan apa yang manusia itu lakukan. Dia hanya menyentuhku sebentar dan lenganku langsung meleleh. Sementara itu Beelzebub tampak memegangi sisa tangan Adamas dan menganalisis. Manusia? Benarkah dia benar-benar manusia? Wah, wah, wah. Sudah banyak sekali teori yang keluar soal Nostradamus gara-gara kekuatannya begitu misterius minasan. Apakah benar dia sama seperti Vert yang juga dewa tanpa nama dan mencari kebenaran dunia? Kembali ke arena Valhalla di mana semua pendukung dari para petarung sebelumnya bersorak untuk Kintoki. Mereka berteriak, "Luar biasa, dia benar-benar melukai dewa tertinggi. Semangat Kintaro, dia benar-benar melakukannya. Dia bisa menang, dia bisa menang."
Kekuatan yang begitu luar biasa dan tidak ilmiah. Shiva di sini sampai melotot saking semangatnya melihat pertarungan itu, minasan. Serius, dia membuat darahku mendidih di sini. Dia menghantam bajingan Odin itu secara langsung tanpa trik apapun. Thor juga ikut berkomentar, petarung yang luar biasa. Sedangkan Forseti tampak panik dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Dewa Odin terluka, itu mustahil. Hugin dan Munin ikut berteriak. Gungnir menembus Dewa Odin, apakah manusia itu monster? Zeus pun menanggapi, menyebutnya petarung anti Odin, ternyata bukan sekadar julukan. Tapi Brunhild tidak besar kepala, dia hanya berkata, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kita pun diperlihatkan bagaimana ngilunya Heimdall dan seluruh penonton saat melihat Odin mulai menarik Gungnir keluar dari tubuhnya dan memuncratkan darah yang banyak. Kintoki tampak diam memperhatikan Odin yang mulai membaca jampe-jampenya. Wahai roh langit dan bumi, wahai suara kegelapan, penuhilah kembali mata air yang telah kering dan bulan yang memudar. Tombak Gungnir kini melayang di udara dan menghadap ke langit, minasan. Brunhild pun berteriak, Galder. Galder di sini bahasa Norse kuno untuk menyebut mantra, sihir, atau nyanyian magis untuk tujuan penyembuhan, perlindungan, dan ramalan. Saat itulah Odin mengaktifkan himne terkutuk tingkat 15, yaitu Izunal Kopri, gelombang kehidupan melonjak ke depan. Di sini, Gungnir mulai bercahaya dan berubah bentuk, minasan. Bentuk akhirnya ini sama dengan kalung yang dititipkan oleh Golnir pada pengikutnya, di mana Vurk dulunya diselamatkan memakai itu setelah menerima serangan Primordial God. Jadi, Gungnir maupun kalung dari Golnir itu sebenarnya sama saja ya, minasan. Heimdall berteriak, Gungnir berubah, dan dari sana, apa ini? Gungnir sedang menyembuhkan luka Dewa Odin. Sontak, semua orang yang menonton, termasuk Musashi, Sasaki, dan Hris menjadi histeris dengan berteriak. Dewa itu bahkan bisa menggunakan teknik penyembuhan di tengah pertarungan. Bersamaan dengan itu, Kintoki yang darahnya kembali menetes dari luka akibat terkena serangan Gungnir hanya bisa mengambil kapaknya lagi dan berkata, serius? Rasanya seperti curang. Tapi Kintoki masih tetap tersenyum sambil berpose keren. Setelah Odin telah sembuh, dia pun tersenyum menyeringai sambil memegangi batu dari kalungnya. Tertulis pada panel akhir, Dewa tertinggi, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui. Dan chapter 117 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, semua orang pasti bingung memikirkan bagaimana caranya mengalahkan Odin yang selalu punya keunggulan, keilahian pada kemampuan bertarungnya. Hanya saja, saya mengingat kalau beberapa alat yang dibuat oleh Golnir seringnya berasal dari energi kehidupannya, yang berarti semua energi itu ada batasnya. Kita nantikan saja siapakah yang energinya mencapai batasnya duluan, Kintoki kah atau Odin? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.